Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Semoga sehat dan jangan lupa salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita akan kembali membahas sosok Anies Rashid Baswedan yang kerap kali dituding sebagai sosok yang intoleran. Belum lama ini ada survei untuk membuktikan bahwa apakah memang tudingan itu tepat, bagaimana respon masyarakat terhadap tudingan itu, dan ini sebenarnya tudingan yang asal muasalnya kembali ke Pilkada DKI Jakarta atau Pilgub di 2017 kemarin, ketika Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Sandi Uno berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang berpasangan dengan Jarot. Nah, ketika masa kampanye atau ketika pilkada itu bergulir, tudingan itu makin gencar bahwa Anies itu adalah sosok yang intoleran. Parameter intolerannya ya tidak jelas. Namanya juga stempel pertarungan politik. Ya pokoknya amunisi apapun yang dianggap bisa mendiskreditkan dan menjauhkan suara untuk memilih Anies, ya itu dipakai. Nah, salah satu amunisi yang ditembakkan kepada Anies itu adalah Anies intoleran gitu. Argumentasinya apa Anies intoleran? Ya karena dia dekat dengan Habib Rizik dan lain sebagainya gitu loh. Karena didukung oleh kekuatan khilafah, ya seperti yang sering kita dengar. Nah, baru-baru ini satu lembaga survei menerbitkan kajiannya tentang tudingan ini. Jadi menurut pengamat dari lembaga survei Voxpol ini, dia menyampaikan bahwa tudingan intoleran itu sudah tidak lagi relevan. Kalau bahasa saya ya udah basi gitu. Artinya basi itu karena waktunya sudah lewat. Yang kedua, kenapa tudingan itu nggak berpengaruh atau nggak ngefek? Ya faktanya Anies terpilih. Artinya para pemilih itu tidak membeli barang dagangan intoleran itu. Artinya masyarakat ya tidak percaya. Dengan kata lain masyarakat ya tidak percayalah kalau Anies itu intoleran. Nah, hasil lembaga survei itu kemarin itu kita bacakan muat di majalah Tempo. Jadi dengan judul kita lihat peneliti Voxpol nilai stempel intoleran tak relevan lagi untuk Anies Baswedan. Ini sebabnya. Nah, kita bacakan. Jadi nggak ngadi-ngadi ya kan, nggak ngarang-ngarang ini. Analis politik sekaligus CEO dan founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago, menyebut stempel intoleran tak lagi relevan dengan sosok Anies Baswedan. Stigma ini kerap disuarakan oleh lawan politik Anies yang mengganggu Pilkada 2017 dimenangkan Anies karena didukung kelompok intoleran. Nah, gitu kan. Jadi stempelnya itu memang ya pendukung Anies itu intoleran. Berarti orang-orang yang mendukung Anies itu ya semuanya intoleran gitu. Ya enggak lah gitu. Anies, menurut Pangi lagi, Anies saya lihat sudah mulai berhasil dalam soal mementahkan stigma kalau beliau didukung kelompok intoleran. Artinya stempel Anies intoleran sudah enggak ngefek dan relevan di dalam mendowngrade racikan elektoralnya gitu. Pangi juga menyebut penilaian ini berdasarkan hasil survei Voxpol pada 22 Oktober sampai 7 November. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni tahap systemic random sampling dalam memilih TPS dan systemic random sampling dalam memilih responden dari DPT, daftar pemilih tetap. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin error plus minus 2,81%. Dalam survei tersebut, nah ini hasilnya,
mayoritas pemilih Anies beragama Hindu dengan persentase ya kan 38,2%. Kristen Katolik 36%, Islam 33%, Kristen Protestan 29% dan Buddha 28%. Jadi mayoritas, jadi silent majority. Jadi mayoritas masyarakat yang diam itu seperti tidak bersikap. Itu ternyata mengamati dunia politik dan tidak membeli atau tidak mempercayai tudingan Anies itu adalah intoleran. Dalam data kita saja, kata Pangi, pendukung Kristen Katolik sudah terbelah gitu. Kalau waktu Jokowi kan semua bulat Kristen Katolik. Kalau Anies masih kental soal capres intoleransi, nggak mungkin Kristen Katolik mendukung beliau. Tetapi faktanya banyak juga dari Kristen Katolik yang memilih Mas Anies. Selain itu, dalam survei alasan masyarakat tidak memilih Anies, nah yang tidak memilih Anies itu apakah alasannya intoleran? Hanya 3,2% yang menjadikan faktor Anies dekat dengan kelompok intoleran sebagai alasan tidak memilih. Jelas ya? Jadi persentasenya tuh kecil. Jadi kampanye Anies intoleran itu cuma dapat 3,2% tuh, gitu. Nah, belakangan ya kan dukungan dari lintas agama juga meningkat pesat terhadap sosok Anies Rashid Baswedan gitu. Nah, tentu saja deklarasi seperti ini juga akan memperkuat bahwa sikap intoleran yang didengung-dengungkan dilakukan oleh Mas Anies itu ternyata hoak alias bohong gitu. Nah, kira-kira itu kawan baik hasil surveinya dari lembaga survei Voxpol yang sudah kita bacakan ringkasannya gitu. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.